Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke satu hal spesifik nih. Diambil dari bukunya Leigh Lowndes, How to Talk to Anyone. Spesifiknya adalah, gimana caranya bikin orang lain itu merasa senang setelah teleponan sama Anda. Kita bakal coba bedah beberapa kutipan dari buku ini ya, cari intisari praktisnya, gitu. Biar setiap telepon, entah Anda yang ditelepon atau menelpon, bisa ninggalin kesan yang oke. Mari kita gali. Betul. Buku ini kan memang isinya banyak teknik ya, tapi kalau ditarik benang merahnya, intinya itu gimana tindakan-tindakan kecil yang sering kita anggap remeh, itu ternyata ngaruh banget. Cara kita jawab telepon, milih kata, nada suara, itu punya dampak psikologis besar ke lawan bicara. Ini bukan cuma nasihat, ayo ramah, tapi lebih ke gimana cara strategisnya. Apalagi kalau di telepon, kita kan kehilangan banyak elemen ya, kontak mata, senyum, itu nggak kelihatan. Nah, itu dia poin krusialnya. Tantangan komunikasi lewat telepon. Di sumber kita kan ada contoh kasus Rani ya, agen tiket. Mungkin kalau ketemu langsung orangnya hangat banget, tapi di telepon bisa kedengeran cuek atau malah ketus. Katanya sih, energi suara kita itu bisa berkurang sampai 30% lewat kabel telepon. Dan ya jelas, ekspresi wajah nol kelihatan. Jadi gimana nih caranya jembatanin ini? Biar kepribadian kita tetap keluar dan orang beneran seneng udah nelpon kita. Nah, Loans ini nawarin beberapa teknik yang jitu nih. Yang pertama, ini teknik #61, name shower, mandi nama. Maksudnya gini, kita disarankan sebut nama lawan bicara itu lebih sering di telepon dibanding pas ketemu langsung. Secara psikologis, dengar nama kita disebut itu kayak ngaktifin bagian otak yang nyambung ke identitas diri, ke perhatian. Jadi kayak sentuhan personal gitu atau kontak mata virtual lah, bikin lawan bicara ngerasa diakui. Oh, menarik. Jadi bukan sekedar sopan santun biasa ya, tapi ada efek neurologisnya gitu yang bikin orang ngerasa lebih dilihat walau nggak tatap muka. Tapi ada batasannya nggak sih? Maksudnya gimana kita pakai nama mereka tanpa kedengeran aneh atau kayak robot gitu ngulang-ulang terus? Pertanyaan bagus itu. Kuncinya ya di moderasi, jangan berlebihan, dan penempatannya alami aja. Jangan dipaksa di tiap kalimat juga. Mungkin pas awalnya, Pak, sekali di tengah pas bahas poin penting sama di akhir. Tujuannya kan bikin hangat, personalisasi, bukan pengulangan mekanis. Mungkin ya 2 atau 3 kali dalam telepon singkat itu udah cukup efektif kok rasanya. Oke, kebayang. Sip. Terus teknik selanjutnya apa nih yang bisa bikin orang merasa, wah senengnya nelpon dia? Ini dia, teknik #62. Oh, wow, it's you. Kedengarannya mungkin agak lebay ya, tapi intinya itu. Jawab telepon dengan nada suara yang hangat, positif, penuh senyum. Nah, ini penting sebelum Anda tahu siapa yang nelpon. Anggap aja kayak lagi nyambut teman baik yang udah lama nggak ketemu. Energi positif yang instan ini nular. Bikin penelpon langsung merasa diterima, dihargai. Dari detik pertama, ini inti bikin mereka senang udah mutusin nelpon Anda. Saya bisa bayangin efeknya sih. Kayak langsung ngatur suhu obrolan jadi anget gitu ya dari awal. Tapi apa nggak ada risiko kedengaran nggak tulus atau maksa gitu ya? Kalau kita nyoba antusias kayak gitu tiap kali telepon bunyi, apalagi kalau mood lagi nggak bagus. Resiko itu pasti ada kalau berlebihan atau nggak otentik. Maksudnya bukan berarti Anda harus teriak-teriak girang tiap saat juga kan? Lebih ke menanamkan kehangatan dasar aja dalam nada suara Anda sebagai settingan default. Coba pikirin prinsip penularan emosi. Nada positif Anda itu bisa secara alus ngangkat mood penelpon juga. Ini soal nyiptain atmosfer yang enak, bukan pertunjukan palsu. Paham. Jadi lebih ke ngebangun fondasi nada yang positif ya? Oke, ada lagi? Ada satu lagi yang krusial buat interaksi telepon. Teknik 64. Saluting the spouse gatekeeper. Gampangnya, jangan pernah remehin atau cuekin orang pertama yang angkat telepon. Entah itu pasangannya, asisten, sekretaris, resepsionis, siapapun lah. Di buku itu kan ada contoh Mr. Crichton yang mau galang dana. Dia agak kurang sopan gitu sama istrinya target donasi, yang kebetulan angkat telepon duluan. Hasilnya, ya, bisa ditebak, gagal usahanya. Kesan Anda ke si penjaga gerbang ini bisa jadi penentu Anda dapat akses atau enggak. Bikin mereka juga merasa dihargai karena Anda nelpon. Wah, ini pengingat penting banget sih.
Seringkali kita fokus ke tujuan akhir, lupa sama orang yang bukain pintu. Padahal kesan pertama di dia bisa nentuin semua. Nah, selain teknik-teknik khusus telepon ini, ada nggak prinsip komunikasi umum dari Launch yang relevan banget buat bikin orang seneng ngobrol sama kita? Oh, tentu ada. Ada satu prinsip dasar yang berlaku di mana aja, termasuk telepon, yaitu teknik hashtag 29, communication, komunikasi Anda. Prinsipnya simple tapi kuat banget. Geser fokus dari diri sendiri, dari saya pikir, saya mau, ke lawan bicara Anda. Jadi pakai kata Anda lebih sering. Gimana menurut Anda? Apa untungnya buat Anda? Ini langsung bikin orang ngerasa didengerin, dipahami, dihargai. Karena ya, nalurinya kita semua kan paling tertarik sama diri sendiri dan perspektif kita. Jadi, dengan sadar pakai perspektif Anda ini, kita bikin lawan bicara ngerasa jadi pusat perhatian ya, yang tentu aja bikin mereka senang. Terus, gimana nyambungnya lagi nih secara spesifik biar orang senang udah nelpon kita? Nyambung banget. Coba bayangin deh, Anda nelpon ke satu perusahaan. Atau temen deh. Kalau orang di sana ngomongin dirinya terus, agendanya terus, Anda kan ngerasa kayak diabaikan gitu ya. Tapi kalau dia nanya soal Anda, pakai nama Anda, nunjukin minat ke kebutuhan atau pandangan Anda. Meskipun obrolannya singkat, Anda pasti nutup telepon dengan perasaan yang jauh lebih positif. Anda bakal ngerasa seneng udah nelpon. Kan Anda merasa dihargai. Gitu. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya. Jadi, biar orang merasa seneng udah nelpon kita, kuncinya itu ada di tindakan-tindakan kecil yang kita sadari. Nyambut dengan nada hangat, "Oh wow, it's you." Terus pakai nama mereka secara personal, name shower, hargai siapapun yang angkat telepon, saluting the gatekeeper, dan yang paling penting, selalu coba bingkai obrolan dari sudut pandang mereka, communication. Benar gitu ya? Tepat sekali. Teknik-teknik ini alat bantu yang efektif. Tapi ya perlu diingat juga, fondasinya itu tetap ketulusan, rasa hormat, dan minat yang asli ke orang lain. Tanpa itu, ya teknik apapun rasanya bakal kosong aja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba ingat-ingat lagi satu interaksi telepon terakhir Anda, terus pikirin, ada nggak satu aja dari teknik kecil yang kita bahas tadi, yang kalau Anda terapkan waktu itu, sekecil apapun perubahannya, mungkin bisa bikin kesan orang di ujung telepon jadi sedikit beda. Bikin mereka sedikit lebih seneng udah ngobrol sama Anda. Sesuatu untuk direfleksikan mungkin.